Di Amerika, saat itu sedang terjadi perang saudara yang berada di bawah pemerintah otoriter Presiden Amerika Serikat yang telah berkuasa selama 3 periode. Perang ini menimbulkan kehancuran dan kekacauan di seluruh Amerika, termasuk di wilayah Washington, D.C. Wanita ini bernama Lee Smith. Dia merupakan seorang jurnalis fotografer perang. Saat itu, dia sedang meliput aksi warga sipil yang sedang melakukan demo di tengah kota. Di momen itu juga, ada seorang fotografer amatir yang bernama Jesse yang sedang memfoto kejadian. Namun tiba-tiba, dia terkena pukulan dari salah seorang polisi. Dari kejauhan, Lee melihat kejadian itu dan langsung membantu gadis itu. Namun tiba-tiba, saat itu terjadi ledakan. You're Lee Smith. Take this. Di hotel, dua rekan jurnalis Lee yang bernama Joe dan Sammy sedang membicarakan tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Sammy lalu bertanya, kemana Lee dan Joe akan pergi setelah ini? Lee lalu mengatakan kalau mereka akan pergi ke Washington, D.C. Di sana, mereka akan menginterview presiden. Mendengar itu, Sammy kaget karena di sana sering terjadi para jurnalis ditembak oleh para aparat negara. Dia juga menyarankan agar Lee tidak pergi ke sana karena di sana terlalu berbahaya. Setelah itu, Lee pergi ke kamarnya. I'm on the 10th floor. Lee tiba-tiba didatangi kembali oleh Jesse. Di sana, Jesse berterima kasih karena telah membantunya dan ingin mengembalikan baju yang sempat diberikan oleh Lee. Dia juga mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang fotografer perang. Singkat cerita, saat sedang mandi, Lee kembali mengingat kejadian-kejadian mengerikan yang dialami selama menjadi fotografer perang. Keesokan paginya, saat akan berangkat ke Washington, dia kaget melihat Jesse yang ada di dalam mobil. Joe lalu menjelaskan kalau malam itu, Jesse menghampiri mereka dan mengatakan kalau dia ingin ikut bersama mereka. Setelah itu, mereka akhirnya berangkat menuju Washington, D.C. Saat di perjalanan, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Namun, saat akan mengisi bensin, mereka dihampiri oleh seseorang. Orang itu lalu mengatakan, kalau mereka ingin mengisi bensin, maka mereka harus memiliki izin terlebih dahulu. Mendengar itu, Joe lalu mengatakan kalau mereka hanya kebetulan lewat. Dia juga mengatakan kalau dia akan membayar lebih dari harga biasanya dengan mata uang Kanada. Namun tiba-tiba, Jesse keluar dari mobil untuk melihat keadaan sekeliling. Melihat itu, Lee mengikutinya. Di sana, ternyata Jesse melihat ada dua orang yang sedang digantung. Di momen itu, Lee lalu meminta pria itu untuk berdiri di sana karena dia ingin memfotonya. I didn't take a single photo. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan di saat itu, karena rasa ketakutannya, Jesse menyesal kenapa dia tidak sempat memfoto kejadian barusan. Lee lalu menasihati Jesse bagaimana menjadi seorang jurnalis yang sebenarnya. Dia juga mengatakan kalau kejadian barusan tidak ada apa-apanya dengan tujuan mereka yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Lee barusan, Jesse mengatakan kalau dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Di perjalanan, mereka melihat keadaan kota yang hancur karena pemberontakan. Lee lalu menyuruh Joe untuk berhenti di sana. Lee juga menyuruh Jesse untuk ikut dengannya. Dia lalu menyuruh Jesse untuk memfoto helikopter yang ada di sana. No worries. Di momen itu, Jesse meminta maaf kepada Lee karena dia telah memaksa ikut dengannya. Karena sekarang dia merasa kalau Lee marah dengannya.
Mendengar itu, Lee mengatakan kalau dia tidak memarahinya. Malamnya, Joe mengatakan kepada Jesse kalau besok pagi dia akan berada di belakang. Mendengar itu, karena ambisinya yang kuat, Jesse mengatakan kalau dia tidak mau berada di belakang. Keesokan paginya, mereka mulai melakukan pekerjaannya untuk memfoto peperangan. Di momen itu, dengan penuh ketegangan, Jesse kali ini berhasil memfoto salah satu kejadian yang ada di sana. Lama-kelamaan, Jesse menjadi terbiasa memfoto kejadian-kejadian peperangan lainnya. Setelah itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dan saat itu, mereka sampai di kamp pengungsian Virginia Barat. The press? Yes, ma'am. Saat sedang duduk berdua, Jesse bertanya kepada Lee, bagaimana dia bisa menjadi seorang jurnalis fotografer. Story of how you became a photojournalist. Singkat cerita, keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka lalu berhenti di sebuah toko baju. Di sana, dengan perasaan heran, Joe bertanya kepada kasir, apakah orang-orang yang ada di sini tidak menyadari kalau saat ini sedang ada peperangan saudara? Kasir itu lalu mengatakan kalau mereka mencoba tidak terlibat dalam peperangan yang sedang terjadi saat ini. Jesus. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Washington DC. Saat di perjalanan, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di sana. Melihat itu, Sammy lalu menyarankan untuk berputar kembali. Namun, saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka ditembak. Di sana, mereka menemukan dua tentara yang sedang membidik musuhnya. Joe lalu mengatakan kepada tentara itu kalau mereka adalah jurnalis. Setelah keadaan sudah aman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, dari belakang tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengejar mereka. Don't look out at him. What the fuck? Tony? Hey guys, you don't scare the shit out of me. What the fuck are you doing here? Namun ternyata itu adalah teman Joe yang bernama Tony. Tony tiba-tiba masuk ke mobil mereka melalui jendela. Namun anehnya, Jesse juga melakukan hal itu. Melihat kejadian barusan, Lee marah dan tiba-tiba mereka hampir saja ditabrak oleh truk. Tidak jauh dari sana, mereka melihat mobil yang ditumpangi oleh Jesse. Dan ternyata Jesse saat itu sedang ditangkap oleh dua tentara. Melihat itu, Lee, Joe, dan Tony lalu mencoba menyelamatkan Jesse. Di sana, Joe mengatakan kepada tentara itu kalau mereka berdua adalah rekan kerjanya dan mereka hanya menumpang lewat. Tentara itu lalu bertanya, mereka mau kemana? Joe kemudian mengatakan kalau mereka akan pergi menuju Charlottesville untuk meliput sebuah kampus yang kembali beroperasi di sana. Mendengar itu, tiba-tiba tentara itu menembak temannya Tony. Melihat kejadian barusan dan rasa ketakutan, Joe mengatakan kalau mereka juga adalah orang Amerika.
Tentara itu kemudian menanyakan dari mana asal mereka satu persatu. Namun saat Tony mengatakan kalau dia berasal dari Hong Kong, dia langsung ditembak saat itu juga. Namun tiba-tiba, I'm from Hong Kong. China. Who the fuck? Stop it! You beruntungnya Sammy datang menyelamatkan mereka. Namun ternyata Sammy terkena tembakan. Dengan perlahan, Sammy pun akhirnya meninggal. No! Fuck! Di markas militer pasukan barat Charlottesville, para tentara yang ada di sana menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di momen itu, Joe yang tidak bisa mengendalikan emosinya karena melihat Sammy yang mati. Dia pun secara tidak sadar memarahi Lee. Melihat Joe marah, Lee hanya bisa terdiam. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Washington DC. Di tengah peperangan yang sengit di kota itu, Jesse memfoto kejadian-kejadian yang ada di sana. Side, 17th Street. President's on the move. Another one. Di saat semua orang mengira presiden berhasil ditangkap, namun dengan instingnya, Lee menduga kalau presiden tidak ada di sana. Lee, Joe, dan Jesse lalu pergi ke Gedung Putih untuk mencari presiden. This place is empty. President. Ma'am, the president is willing. Just go. Get back. Get back! Get it up. Namun, Jesse yang masih belum berpengalaman, dia tiba-tiba bergerak untuk memfoto keadaan saat itu. Lee yang melihat Jesse pun langsung menolongnya. Namun sayang, Lee terkena tembakan. Lee pun akhirnya meninggal dunia. Di akhir film, akhirnya presiden berhasil ditangkap. Sebelum dibunuh, Joe lalu menanyakan sesuatu kepada presiden. Setelah itu, presiden akhirnya dibunuh.